Halo, gue Dadi. Kemarin gue sempat bikin aplikasi Rive Animation, dan sekarang gue akan bikin aplikasi dengan Lottie Animation. Jadi kalian bakalan punya pilihan mana tools yang tepat buat kalian. Nah, di sini gue udah punya simple app nampilin Lottie Animation di use case get started screen. Nah, karena biasanya banyak aplikasi yang gue pakai get startednya itu agak boring. Cuman ada ilustrasi, gambar, dan teks aja. Nah, jadi di sini gue mau bikin yang ada animasinya. Jadi, ya, langsung aja kita langsung ke codingan. Nah, di sini gue udah ada setup projectnya. Pertama, yang kalian perluin itu adalah Lottie animation kalian. Kalian bisa download langsung di Lottie Files. Nah, di sini banyak animasi-animasi yang public ya. Jadi kalian bisa download aja. Nah, gue download dari sini, dari Animox, thanks to Bang Abdul Latif. Gue ada download animasi yang kayak gini. Nah, di sini ada beberapa pilihan download. Kalian bisa pakai .lottie atau .json. Nah, di sini gue bakalan pakai .lottie. Yang sini file Lottie-nya asli karena simpelnya ukurannya lebih kecil. Di sini cuma 25 mega tapi 25 kilobyte. Tapi kalau pakai JSON di sini ada 200 dan si ukuran itu penting buat aset aplikasi. Nah, makanya dari itu gue pakainya yang .lottie file. Nah, di sini gue udah tambahin animasinya di aset. Terus kalian perlu nambahin dependensi Lottie package di pubspec.yaml kalian. Nah, di sini kalian bisa pakai versi terbaru. Di sini versinya 331. Terus di sini kalian bisa follow aja, gampang. Nah, sekarang gue akan jelasin cara pakai si Lottie library di sini. Nah, pertama, kalian perlu coding dulu si model buat get started screen kalian. Nah, di sini gue akan pakai model kayak gini. Cuman ada 3 variabel, asset, title, dan description. Nah, si asetnya ini gue pakai Lottie animations, terus ada title dan description. Nah, di sini akan ada 3 aset di dalam datanya. Nah, kayak gini. Terus di homepage ini simple aja. Kalian cuman perlu satu page view, dan kalau kita bicara page view, otomatis kita akan perlu page controller dan index notifier supaya kita bisa tahu si page ini sedang ada di index berapa. Nah, di dalam si scaffoldnya ini kita bakalan coding halaman kita. Body kita akan pakai kolom, childrennya kita akan pakai page view builder. Kita akan pakai expanded dulu supaya take halaman yang ada. Page view builder, item buildernya kita pakai kayak gini. Kita akan return langsung si Lottie assets. Nah, di sini aksesnya itu kita bakalan pakai dari si get started yang kita punya. Get started model .data index .assets kayak gini. Terus di sininya kita pakai item countnya get started model .data .length. Kita nggak mau fisiknya nggak ada, kita nggak mau si page view ini bisa di scroll, jadi kita kasih never scroll fisik. Terus controllernya kita pakai yang page controller, dan on page change-nya kita pasang index notifier .values dengan index. Nah, kayak gini. Nah, si Lottie asset ini kalau kalian lihat di sini kan kita pakainya .lottie. Nah, kalau kita save ini pertamanya bakalan error. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di si dokumentasi library-nya, di sini dia perlunya itu file JSON, bukan .lottie. Nah, cara supaya bisa ngerender si Lottie itu ada di bawah, di bagian bawah, di bagian ini. Nah, untuk pasang atau pakai file .lottie, kalian perlu custom decoder. Nah, kalian bisa kopas aja yang di sini. Gue udah kopas ke aplikasinya, adanya di sini. Nah, di sini kalian perlu Lottie loader supaya bisa ngerender file Lottie animation-nya itu bukan dari JSON tapi dari Lottie filenya. Nah, di sini kalian tinggal pasang decodernya utils.lottie loader. Oke. Kita coba save. Nah, di sini si Lottie animation-nya udah nampil sesimpel ini buat nampilin Lottie animations. Nah, di sini karena ada beberapa hal yang perlu kita adjust lagi. Di sini gue akan kasih padding supaya lebih ke tengah lah, nggak terlalu mepet. Kita akan kasih padding 48. Nah, di sini udah lumayan bagus. Terus kita tinggal bisa nambahin si teks kita. Nah, di sini kita akan pakai yang si value listenable builder. Di sini pakainya index notifier, buildernya kita isi kayak gini. Kita akan return container kolom lagi karena akan ada beberapa komponen. Pertama kita akan ngecek if it is last komponen atau enggak, karena akan nampilin button yang berbeda. Nah, di sini si kolomnya juga bakalan punya paddingnya akan sekitar 32 lah, nggak terlalu gede kayak gini. Terus kita akan tampilin teks, title dan description-nya kayak gini. Akan ada teks dengan style headline medium dan alignment center,
dan ada teks deskripsi dengan body large dan alignmentnya itu di center juga. Kalau kita save, nah kalian akan punya UI kayak gini. Nah, terus kita akan tambahin button terlebih dahulu di bawah si teksnya. Nah, untuk buttonnya kita pakai desain button aja dari template yang gue punya, atau kalian bisa pakai elevated button ataupun button-button lain. Nah, di sini kita cek kalau udah indeks terakhir, teksnya bakalan get started, kalau enggak ya kita bakalan kasih next. Terus kalau ketika diklik, kalau udah di akhir ya kita bakalan return atau do nothing dulu. Nah, di sini kalian bisa navigate ke halaman mana. Nah, ini tinggal disesuaikan saja use case-nya. Terus di sini ada page controller buat ke next page kayak gitu. Nah, kita lanjut. Di sini sepertinya ada error, jadi kita akan langsung refresh dulu saja. Nah, di sini kita udah punya roti animation kita dan button next dan si teksnya berdasarkan model yang kita punya. Nah, di sini kita kurang satu komponen, yaitu indikator kita udah ada di page mana. Nah, untuk komponen itu, simpelnya kita bisa buat dengan row dan column, dan itu yang akan kita pakai sekarang. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita akan punya row, terus isinya adalah animated container. Nah, si animated container ini akan berfungsi sebagai indikator kita sekarang lagi ada di halaman mana. Nah, kita akan nge-generate si animated container ini berdasarkan jumlah total data yang kita punya. Terus is aktifnya kita akan cek dari indeks yang aktifnya sama dengan indeks yang sekarang atau tidak. Dan berdasarkan is aktif dan enggaknya, kontainer ini bakalan di-render dengan warna yang berbeda. Kalau aktif bakalan warna biru, kalau nggak aktif dia bakalan warna gray dengan shade 400. Kalau kita save, nah di sini udah ada indikatornya. Sekarang kita lagi ada di halaman pertama atau indeks 0. Kita next, dia akan pindah ke halaman selanjutnya, dan ketika kita next dia akan berada di halaman terakhir. Nah, kita refresh. Nah, sekarang halaman get started kita udah komplit. Kita udah bisa nampilin Lottie animation di Flutter app kita. Dan cara buatnya, cara implementnya gampang. Kita tinggal perlu tambahin library ini, meskipun dia itu bukan official library, tapi library ini sudah banyak populer dipakai. Downloadnya udah hampir 1 juta, hampir 2 juta. Dan ya cukup stable juga sih. Sangat stable juga sih library ini. Jadi kalian bisa pakai library ini buat nampilin Lottie animation kalian. Cara nampilinnya gampang, kalian tinggal tambahin widgetnya, terus decodernya juga kalau misalkan kalian pakai .lottie file bukan .json. Dan ya cara nampilnya cuma ya 3 baris ini dan 1 aset kalian. That's the minimum cara gimana nampilin Lottie animation di aplikasi Flutter kalian. Dan ya itu aja mungkin buat video ini. See you on the next one.